Pesta gol di Belanda. Arsenal lumat PSV Eindhoven dengan skor telak. Arsenal tampil luar biasa dengan menghancurkan PSV Eindhoven 7-1 di Belanda, mencetak 7 gol tanpa ampun untuk mengamankan keunggulan besar di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. The Gunners mencetak 3 gol di babak pertama dan 4 gol lagi di babak kedua untuk memastikan satu kaki di perempat final kompetisi. Tuan rumah sempat mengancam lebih dulu ketika Ismail Saibari melepaskan tendangan yang membentur mistar gawang di awal pertandingan. Namun, The Gunners segera mengambil kendali setelah Jurrien Timber membuka keunggulan pada menit ke-18. Keunggulan tim tamu bertambah hanya 3 menit kemudian melalui gol Eden Nwaneri. Miles Lewis Kelly dengan cerdik memotong bola ke dalam kotak penalti, memberikan umpan matang bagi Nwaneri, yang dengan tenang melepaskan tembakan melewati Walter Benitez. Lewis Kelly nyaris mendapat kartu merah setelah melanggar Richard Ledesma, tetapi Mikel Arteta segera menggantinya dengan Ricardo Calafiori sebelum babak pertama usai. Mikel Merino kemudian memanfaatkan kesalahan pertahanan PSV Eindhoven untuk mencetak gol ketiga, sebelum Noah Lang membalas 1 gol dari titik penalti setelah Thomas Partey melanggar Luuk de Jong. Babak kedua dimulai dengan dominasi penuh dari Arsenal. Martin Odegaard memastikan PSV tidak bisa bangkit setelah mencetak gol keempat dari jarak dekat, menyambar bola muntah hasil tepisan Benitez. Tak lama kemudian, Calafiori bekerja sama dengan Leandro Trossard, yang mencungkil bola melewati Benitez untuk mencetak gol kelima Arsenal. Odegaard mencetak gol keduanya dengan aksi individu gemilang sebelum Calafiori menutup pesta gol dengan gol terakhir di penghujung laga. Hasil ini menjadi rekor kemenangan tandang terbesar Arsenal di Liga Champions, menegaskan bahwa mereka adalah salah satu kandidat kuat untuk menjuarai turnamen musim ini. Real Madrid kalahkan Atletico, Ancelotti tidak puas. Real Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid pada hari Selasa, yang berarti mereka memiliki keunggulan tipis dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions menjelang pertandingan leg kedua di Metropolitano minggu depan. Pertandingan di ibu kota Spanyol itu berlangsung sengit, tetapi Real Madrid berhasil menang setelah gol-gol dari Rodrigo Goes dan Brahim Diaz. Menurut Movistar, via Diario AS, Carlo Ancelotti memberikan penilaiannya terhadap 90 menit pertandingan, yang menurutnya tidak terlalu mengesankan. Pertandingan itu sulit seperti biasanya. Selalu seperti itu melawan Atleti. Di babak pertama kami kehilangan terlalu banyak bola. Kami mengalami kekalahan yang tidak perlu. Julian mencetak gol. Di babak kedua kami bermain lebih baik. Kami mampu unggul lagi dan kami bertahan. Rencana awalnya adalah bermain di sayap, dengan Vini dan Rodrigo. Itu berjalan baik di permainan pertama, tetapi kemudian kami kehilangan kesabaran. Kami bekerja keras, kami mengendalikan permainan. Kami menekan dengan keras. Tetapi idenya bukan untuk menekan, tetapi untuk kompak. Dan tim kompak sepanjang pertandingan. Ancelotti diminta untuk memberikan pendapatnya tentang jalannya pertandingan di babak pertama. Ia memperkirakan pertandingan yang sangat sulit di Metropolitano, meskipun ia yakin bahwa timnya difavoritkan untuk lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Arsenal, yang unggul 7-1 dari leg pertama, atau PSV Eindhoven. Kami telah meraih sedikit keuntungan dan kami bersemangat untuk lolos. Akan sulit di leg kedua. Atleti akan menekan sedikit lebih keras, tetapi hasilnya akan seimbang. Kualitas keduanya sangat tinggi. Ini adalah pertandingan babak 16 besar, tetapi bisa jadi semifinal atau final. Kami tidak senang memainkan pertandingan ini melawan Atleti dan mereka juga tidak senang bermain melawan Real Madrid. Kegagalan AC Milan ke Liga Champions bisa memicu eksodus pemain kunci. Kelolosan AC Milan ke Liga Champions musim depan menjadi krusial, bukan hanya untuk ambisi klub, tetapi juga untuk mempertahankan para pemain terbaik mereka. Jika gagal bermain di kompetisi elit Eropa, AC Milan bisa terancam kehilangan beberapa bintang mereka dan klub top Premier League yakni Chelsea, dikabarkan siap memanfaatkan situasi ini. Rossoneri baru saja mengalami kekalahan ketiga berturut-turut di Serie A dan kini duduk di peringkat ke-9 klasemen. Dengan 11 poin yang harus dikejar untuk masuk zona UCL dan hanya menyisahkan 11 pertandingan tersisa, peluang Milan untuk finish di posisi 5 besar tampak semakin tipis. Menurut laporan dari calciomercato.com, kegagalan tampil di Liga Champions musim depan dapat berdampak besar terhadap strategi transfer Milan. Kerugian finansial akibat absen di kompetisi tersebut bisa memaksa klub mempertimbangkan untuk melakukan penjualan pemain kunci guna menyeimbangkan keuangan mereka. Salah satu nama yang paling berpotensi hengkang adalah gelandang asal Belanda keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, yang tampil impresif meskipun Milan mengalami musim yang sulit. Sang gelandang baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2030 bersama Rossoneri, namun Chelsea telah menunjukkan minat dan bisa meningkatkan pengejaran mereka jika Milan gagal ke Liga Champions atau bahkan Liga Eropa musim depan. Situasi ini membuat tekanan semakin besar bagi Milan, yang harus segera bangkit di sisa musim 2024 hingga 2025 jika tidak ingin kehilangan pemain-pemain terbaik mereka. MU belum melakukan pendekatan pada Victor Osimhen.
Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Manchester United belum mengajukan tawaran apapun untuk mendatangkan Victor Osimhen pada musim panas mendatang. Manchester United bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang krusial di mana penyerang baru menjadi salah satu prioritas utama. Klub dikabarkan telah mengambil langkah signifikan untuk mendatangkan Victor Osimhen, yang memicu antusiasme di kalangan penggemar. Namun, jurnalis terkemuka Fabrizio Romano meredam spekulasi tersebut. Ia menegaskan bahwa belum ada kemajuan konkret dalam pembicaraan antara United dan Osimhen. Meskipun ada laporan dalam 2 atau 3 hari terakhir yang mengatakan Osimhen memiliki kesepakatan dengan Man Utd, masih belum ada konfirmasi mengenai hal ini, ujar Romano di saluran YouTube-nya. United tidak dalam pembicaraan lanjutan atau konkret untuk Osimhen. Mereka memiliki lebih banyak nama dalam daftar mereka. Romano juga menambahkan bahwa United belum menentukan anggaran untuk merekrut striker baru. Selain itu, Osimhen tidak berniat menurunkan tuntutan gajinya, yang bisa menjadi kendala bagi klub. Musim yang penuh tantangan membuat rencana transfer United masih belum jelas. Ketidakpastian ini membuat mereka tidak bisa memprediksi daya beli mereka hingga musim berakhir. Osimhen, yang pernah dipuji sebagai pemain kelas dunia oleh Jose Mourinho, sedang berada dalam performa terbaiknya. Striker asal Nigeria itu telah mencetak 22 gol dan memberikan 5 assist dalam 28 penampilan di semua kompetisi musim ini. Napoli bersedia melepas Osimhen, tetapi hanya jika klub lain memenuhi klausul rilisnya senilai 62 juta pound. Bagi United, mengeluarkan dana sebesar itu akan menjadi tantangan besar, kecuali mereka berhasil melepas salah satu aset berharga mereka. Kondisi keuangan United memang tengah sulit. Bahkan, klub sempat mempertimbangkan untuk menjual Alejandro Garnacho selama bursa transfer musim dingin. Selain itu, potensi kepergian Casemiro, Marcus Rashford, dan Christian Eriksen di musim panas ini membuat United perlu memperkuat beberapa posisi kunci. Benfica miliki peluang tumbangkan Barcelona di 16 besar Liga Champions. Mantan gelandang Benfica Javi Garcia telah berbagi pemikirannya tentang pertandingan Barcelona berikutnya melawan klub Portugal tersebut di babak 16 besar Liga Champions UEFA. Dengan leg pertama yang akan berlangsung di kandang AS Aguilas, Garcia yakin pertandingan ini jauh lebih seimbang daripada yang diperkirakan banyak orang. Menurutnya, AS Aguilas memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa mereka dapat mengamankan hasil yang kuat di kandang, yang dapat menempatkan mereka dalam posisi yang solid untuk leg kedua di Barcelona. Meskipun leg kedua akan sulit, ia yakin bahwa penampilan AS Aguilas di kandang akan memberi mereka peluang untuk maju. Saya melihatnya cukup berimbang. Saya bahkan melihat Benfica sebagai favorit. Ketika Anda melihat lawan yang sangat difavoritkan, AS Aguilas memiliki banyak kebanggaan dan penontonnya sangat antusias. Yang saya yakini adalah mereka akan mendapatkan hasil yang sangat bagus di kandang. Saya bisa menciumnya. Kemudian pada pertandingan kedua di Barcelona, mereka akan mengalami kesulitan, tetapi mereka akan lolos, katanya kepada Sport. Salah satu perhatian utama AS Aguilas adalah menghadapi bakat penyerang Barcelona. Garcia menyoroti pemain kunci seperti Raphinha, Pedri, dan Lamine Yamal sebagai ancaman utama. Raphinha luar biasa, Lamine, Pedri, tidak biasa cara anak ini bermain, dia sangat cantik. Ia sangat terkesan dengan Pedri, mengakui kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa di lapangan. Selama bertahun-tahun, Pedri telah menunjukkan kualitasnya di level klub dan internasional. Ia telah menunjukkan bahwa ia adalah pemain hebat, beberapa tahun lalu, di tim nasional. Alhamdulillah, karena saya termasuk orang yang mengatakan ketika ia mulai cedera, ia harus pulih. Saya berdoa kepada Tuhan agar ia tidak mengalami cedera lagi, agar ia tidak menjadi pemain yang bermain bagus selama 1 atau 2 tahun lalu tersesat, saya bisa melihat bahwa ia istimewa. Sungguh menakjubkan melihat seorang pemain dengan fisik yang tampaknya lemah, yang sekilas tampak sangat lemah, tetapi dia sangat kuat. Saya jatuh cinta padanya, tambahnya.